Sahabat Muslim, ini dia jawaban trivia quiz seputar Islam. Istri Rasulullah yang merupakan keturunan Yahudi ialah Safiyah binti Huyai. Sahabat Muslim, di dunia ini tak ada pernikahan yang berjalan dengan mulus dan juga sempurna. Pastinya akan selalu ada ujian maupun cobaan di dalamnya. Namun itulah yang menguatkan satu sama lain, sehingga ikatan suami dan istri tersebut semakin kuat dan tak terpisahkan. Salah satu permasalahan yang sering menerpa biduk rumah tangga ialah permasalahan ekonomi. Terlebih di masa sekarang ini, di mana ekonomi masih belum pulih secara sempurna. Tentunya bagi suami, hal ini menjadi ketakutan tersendiri, di mana usia tidak muda lagi, dan kesempatan hanya terbuka bagi fresh graduate atau pekerja generasi muda. Padahal sejatinya, seorang suami atau ayah adalah pemberi nafkah bagi anak dan istrinya. Hal ini pun telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Akan tetapi, jika seorang suami telah berusaha keras, namun penghasilan yang didapatnya tetap tidak mencukupi, tentu saja ini bukan sepenuhnya kesalahan suami atau ayah. Bisa jadi suami telah bekerja keras, namun tempatnya bekerja kurang menghargai kinerjanya. Selain faktor eksternal tadi, tentunya ada faktor yang tak kalah penting, yakni faktor istri sebagai orang yang dinafkahi, yang wajib selalu mendoakan sang suami ketika mencari nafkah. Selain itu, sikap istri kepada suami pun turut mempengaruhi rezeki yang didapatkan suami. Adapun sikap istri yang dapat membuat rezeki suami menjadi seret yang kami rangkum dari berbagai sumber ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah istri yang tidak bersyukur atas rezeki yang didapatkan oleh suami. Alih-alih mengucapkan alhamdulillah, istri malah mengeluh uang yang diberikan suami tak sesuai harapan. Tentunya suami jadi tak semangat mencari uang lebih. Yang kedua, istri yang melarang suaminya memberikan uang pada ibunya. Meski sudah menikah, suami tetap harus berbakti pada ibunya. Selain doa istri, tentu saja doa ibu sangat berperan dalam kesuksesan karir seorang anak. Yang ketiga, istri yang mengabaikan ibadah. Padahal, dengan istri rajin sholat tahajud dan mendoakan suami, niscaya suaminya akan dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Yang keempat, istri yang tidak melayani suami, baik melayani kebutuhannya sehari-hari seperti makan dan pakaian maupun urusan di ranjang. Bahkan Allah mengancam istri yang menolak berhubungan dengan suami dengan azab yang keras di akhirat kelak. Yang kelima, istri yang boros. Sifat inilah yang paling berbahaya di antara semua sifat buruk, karena uang yang didapat langsung dihabiskan untuk hal yang tak terlalu penting. Nah, sahabat Muslim, itulah beberapa sifat istri terhadap suami yang sangat berpengaruh terhadap rezeki yang didapatkan suami. Lalu bagaimana jika karir istri lebih cemerlang dan mampu mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, yang pada akhirnya suami harus mengalah dan memilih merawat anak-anaknya di rumah? Berikut penjelasannya. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan menarik sekali. Ya, bagaimana sih kalau kita lihat hukumnya seorang wanita atau istri ya yang bekerja tetapi suaminya di rumah justru terbalik gitu ya. Nah, coba kita lihat dari sudut pandang agama itu seperti apa. Begini, intinya adalah Allah itu memberikan ketetapan kepada kita, menciptakan dengan khalaqa fasawa qaddara fahada. Ini dalam Al-Quran ya, surah Al-Ala. Bahwa Allah itu khalaqa menciptakan, fasawa menyempurnakan, qaddara menetapkan kadarnya, kemudian menyempurnakan. Memberikan petunjuk ya, fahada, memberikan petunjuk. Jadi khalaqa fasawa qaddara fahada. Menciptakan, menyempurnakan, memberikan ketetapan dan memberikan petunjuk. Kalau seorang laki-laki diciptakan, disempurnakan, diberikan ketetapan, laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Artinya apa? Artinya seorang pemimpin itu, ini fahada petunjuknya adalah dia harus memberikan kepemimpinannya, amanahnya seperti keamanan, kesejahteraan, memakmurkan, menjaga, melindungi dan lain-lain ya, sifat-sifat kepemimpinan. Nah, kemudian kalau wanita juga sama. Khalaqa fasawa qaddara fahada.
diciptakan, disempurnakan, diberikan ketetapan. Apa itu ketetapannya perempuan itu gitu ya. Kemudian ketetapan perempuan bagaimana dia menjaga kehormatan suaminya, merawat anak-anaknya, menjaga harta suaminya, menjaga rumah dan lain-lain kan begitu. Nah, jadi inilah sebetulnya ketetapan-ketetapannya. Nah, jadi jelas sekali di saat lelaki, pemimpin, suami harus memberikan nafkah dan ini wajib. Memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, disitulah ada ketetapan ketika lelaki mendapatkan nafkah dari hasil pekerjaannya itu untuk istri dan anak-anaknya atau keluarganya. Tapi kalau wanita, coba lihat harta wanita. Kalau wanita itu mendapatkan sesuatu, misalnya harta dari ayahnya misalnya, atau dari kita sebagai mahar misalnya, itu kan milik wanita tersebut. Tidak bisa kemudian menjadi milik bersama gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, karenanya dengan pemahaman seperti itu, bagaimana sekarang bagi wanita-wanita yang kemudian bekerja, yang menafkahi keluarganya. Wanita ini kewajibannya adalah bagaimana mengurus yang namanya rumahnya, menjaga keluarganya, anak-anaknya. Inilah yang wajib awalnya. Ketika ini wajib dilakukan dan kemudian dia mendapatkan kemudian pekerjaan di luar menafkahkan, ini menjadi amalan sunnah yang berlipat-lipat ganda sebetulnya pahalanya, begitu ya. Nah, bagi laki-laki itu kan wajibnya mencari nafkah. Ketika dia tidak bekerja di luar mencari nafkah dan lain-lain, ini yang menjadi satu ganjalan yang dia seharusnya itu win back. Dia harus terus berusaha gitu ya. Kecuali dalam masa-masa darurat yang kemudian dia itu berkomitmen bekerja sama ya dengan istrinya, untuk kemudian kalau istrinya lagi di luar, suaminya yang kemudian menjaga rumah. Kalau misalnya, nah ini lain hal ya. Tapi kalau terbalik seperti itu, saya kira ini harus ada solusinya ya. Solusinya karena apa? Karena secara fitrah wanita itu lebih baik tidak menafkahi secara keseluruhan, tapi membantu itu boleh. Tetapi yang laki-laki secara fitrah dia yang harus bekerja dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Ini bukan masalah besar atau kecilnya, tetapi secara fitrah itulah yang harus insya Allah dilakukan.